Shalom, Oma Opa. Sebelum kita mengikuti persekutuan, mari kita senam terlebih dahulu, senam otak ya, senam refleksi, supaya kita tidak mudah pikun. Dan senam ini bisa dilakukan dengan berdiri maupun dengan duduk. Mari kita mulai senam. Oma Opa di rumah, sebelum kita mulai senamnya, kita mau coba praktek dulu ya. Ada beberapa gerakan yang mau kita coba. Yang pertama gerakan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Tepuk tangan. Yang kedua tepuk jari. Hanya jarinya yang ditepuk. Oke, yang ketiga jalin tangan, masuk di sela-sela jari ya, jalin tangan. Oke, yang keempat silang ibu jari. Ya, ini silang ibu jari. Yang kelima adu kelingking. Ini gerak adu kelingking. Yang keenam adu sisi telunjuk. Tangannya membentuk 4, lalu telunjuknya bersisian. Oke, ini 6 gerakan yang nanti kita mau coba. Coba dari nomor pertama ya, tepuk tangan, tepuk jari, jalin tangan, silang ibu jari, adu kelingking, adu sisi telunjuk. Oke, Oma Opa siap untuk senam? Yuk kita mulai senamnya. Senam refleksi, mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2, 3, 4. Silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, 2. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok nadi. 1, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1, 2, 3,
4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 2, 3, 4. Menepuk pinggang. 1, 2. Menepuk paha. 1, 2, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2. Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. 1, 2. Gerakan ke-18. Tutup kaki kiri rapat, jinjit. 1, 2, 1, 2. Bapak Ibu, mari sekarang kita mulai senam yang sama dengan cara berdiri. Jadi senam ini bisa sambil duduk dan bisa juga sambil berdiri. Mari yang bisa sambil berdiri kita senam sambil berdiri. Senam refleksi. Mulai dengan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua, tepuk jari. 1, 2, 3, 4. Jalin tangan. 1, 2, 3, 4. Silang ibu jari. 1, 2, 3, 4. Adu kelingking. 1, 2. Adu sisi telunjuk. 1, 2. Ketok pergelangan. 1, 2. Ketok nadi. 1, 2. Tekan jari. 1, 2. Buka dan mengepal. 1, 2. Menepuk punggung tangan bergantian. 1, 2, 3, 4. Menepuk lengan dan bahu. 1, 2, 3, 4. Menepuk pinggang. 1, 2. Menepuk paha. 1, 2, 3, 4. Menepuk samping betis. 1, 2,
Jongkok berdiri. 1, 2, 1, 2. Menepuk perut. 1, 2. Gerakan ke-18. Tutup kaki kiri rapat. Jinjit. 1, 2, 1, 2. Shalom, oma, opa, Shalom. nenek, kakek, dan semua yang lansia yang berada di rumah. Mari kita mulai persekutuan lansia pada sore hari ini. Kita sama-sama awali dengan memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila
itu, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita, berbahagia pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti acara persekutuan doa lansia, walaupun dilaksanakan secara online. Tuhan, biarlah melalui persekutuan doa pada sore hari ini, kami semua semakin dikuatkan di dalam iman kami. Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati hamba-Mu Penatua Kesia juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan bagi kami semua boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah melalui persekutuan doa pada sore hari ini kami semua yang mengikutinya boleh di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, pada sore hari ini kita juga akan menaikkan pujian dengan penuh sukacita yang akan diambil dari NKB nomor 52 dari bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Hai orang yang beriman. Mari Pak Ong. Beriman, tetap waspadalah, sebab tak larut malam, gelap bertambahlah. Hai jagalah gulita dan janganlah cemas, berjaga dan berdoa, kelak datang pelepas. Di lampu terus bernyala dan tambah minyaknya, janganlah putus asa, tetap bersiaplah. Pengawal di dewara memandang ke asri, menanti datang fajar yang hilangkan pedih. Kau yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri, jemaat berdoalah. Bangkitlah juru selamat, ya datanglah segera. Ya, saudara-saudara, kita akan lanjutkan acara ini. Kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Penatua Kesia. Saya menunggu kehadiran Saudara Kesia untuk menyampaikan firman pada sore hari ini.
Duh, Kesia mana sih? Kok nggak datang-datang, katanya mau menyampaikan firman. Sampai saat ini belum datang juga. Wester, memang kita dari tadi sudah nunggu. Ya kita sabarlah, kita tunggu barang 5 menit lagi. Barangkali akan ya. bisa Oke. segera kita sabar ya. Ya, ya. Piye iki? Sudah 10 menit belum datang juga. Kasihan itu opa, oma di rumah sudah menunggu. Enggak sabar mereka, loh, kasihan menunggu lama. Aduh, Wester, saya juga rasanya capek. Aduh, saya capek nunggu, ngantuk lagi. Aduh, Lama nunggunya. telat. Aduh, sorry Tante Esther. Opung, maaf saya terlambat. Tadi tuh ada urusan. Tak pikir selesainya sebentar. Ternyata lama Nepal. Jadi terlambat sampai sini. Maaf ya Opung, maaf ya Tante Esther. Gimana ini? Kami semua sudah nunggu lama sampai ngantuk, sampai kasihan itu oma opa di rumah nunggu. Aduh iya, Oma, Opa saya minta maaf ya, hari ini saya terlambat. Sorry banget. Ya betul, rasanya tadi ya udah ngantuk, udah hampir mau pulang. Untung Tapi Opung ya- gak jadi pulang. Ya tapi sudah karena udah sampai sini, Nanti Kesia silakan kebenaran firman disampaikan. Nah, tapi tunggu dulu nih sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Waduh. Saya mau tanya dulu sama Opung, sama Tante Esther, boleh ya? Tadi kan saya terlambat. Opung, Tante Esther, Oma Opa jadi nunggu. Boleh nggak cerita, rasanya menunggu itu kayak apa sih? Tante Esther dulu coba. Ya nggak enak dong menunggu itu, sangat gelisah, sangat ya nggak enak. Dan kita mau ke toilet, takutnya nanti yang ditunggu datang. Sampai lama sekali nunggunya, bener-bener nggak enak deh. Apalagi belum tahu kapan yang ditunggu itu datang, gitu loh. Oh, gelisah ya Tante? Sangat gelisah. Oh, kalau Opung gimana Pung? Kalau nunggu itu rasanya buang-buang waktu. Ya sebetulnya kan kita bisa ngerjakan yang lain-lain. Tapi juga bukan cuma itu. Kalau nunggu itu pikiran kita juga ya ikut capek. Yang kita pikirkan jangan-jangan ini pembicaranya terlambatnya lama atau jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi sehingga kok belum datang-datang. Nah artinya pikiran kita capek, ya bukan cuma itu akhirnya hatinya menjadi capek, ya akibatnya badan kita jadi capek, pokoknya nggak enak lah. Gitu ya, ternyata menunggu itu nggak enak ya. Nggak enak. Nah, sebenarnya dari pengalaman tadi, Oma Opa juga mungkin merasakan ya di rumah, betapa kita tuh bahkan semakin lansia tuh semakin suka nggak sabaran kalau disuruh tunggu. Iya, gelisah. Nah, hari ini kita mau belajar untuk menunggu. Aneh ya, nunggu kok pakai belajar. Belajar menunggu. Iya. Ternyata menunggu itu ada seninya. Supaya kita kalau menunggu itu tidak kemudian jadi cepat gelisah. Tidak jadi cepat marah-marah. Tidak jadi cepat lelah. Nah itu ada triknya, ada seninya. Apalagi nih, sekarang ini kan kita udah mau Advent. Betul ya? Iya, Ya. betul. Nah udah ada sedikit bocoran dekornya minggu besok apa. Wah ini udah siap mau menanti kedatangan Tuhan. Nah kita ini menanti kedatangan Tuhan gimana caranya supaya nggak bosen. Supaya nggak jadi marah-marah atau capek. Tapi tetap semangat sampai hari kedatangan Tuhan. Nah saya hari ini mau berbagi dari pengalamannya Paulus dan jemaat di Tesalonika.
kita akan bersama-sama renungkan ya firman Tuhan. Ya. Saya mau ajak kita hari ini untuk bersama berdoa. Mari Oma Opa kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus membakar semangat kami, supaya kami tidak menjadi lansia-lansia yang loyo, lansia yang cepat patah semangat, tapi kami jadi lansia-lansia yang terus mempunyai semangat yang setiap hari diperbarui, bahkan melalui kehidupan kami yang mungkin tidak panjang dan tidak banyak tenaganya ini, orang lain bisa mendapatkan berkat dan sukacita. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau buka Alkitab. Hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Ini adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius kepada Paulus. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Saya mau menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. Nah, Oma Opa, Tante Esther dan Opung, juga Engkong Ong yang di situ melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di kitab Tesalonika ini? Sebenarnya jemaat pada waktu itu juga sedang menunggu. Sama seperti kita tuh tadi menunggu. Nah, yang ditunggu jemaat itu ada dua hal. Satu, mereka menunggu hari kedatangan Tuhan. Sama seperti kita toh? Nah, yang kedua, mereka menunggu waktu supaya mereka bisa ketemu sama Paulus. Karena Paulus, Silas, dan Timotius itu adalah gembala mereka. Nah, ternyata jadi Paulus, Silas, dan Timotius itu sempat mampir ke Tesalonika. Wah, mereka akrab banget deh dengan jemaat Tesalonika. Tapi terus ada masalah nih, situasinya panas. Gara-gara ada orang yang gak suka dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, karena itu mereka menyerang jemaat, mereka mengancam jemaat dan mereka nggak suka dengan jemaat Tesalonika. Nah, jemaat ini saking sayangnya sama Paulus, mereka bilang sama Paulus, udah Paulus, Silas, dan Timotius pergi aja dari Tesalonika. Soalnya situasinya di Tesalonika tuh udah nggak aman. Orang-orang itu nggak suka sama Paulus, nanti Paulus hidupnya dalam bahaya. Saking sayangnya tuh jemaat sama gembalanya disuruh pergi. Menurut Opung, dalam bayangan Opung kira-kira tega nggak ya Paulus ninggalin jemaat? Maksudnya Paulus itu kan sangat mencintai jemaatnya ya. Kok rasanya dia nggak tega ya? Nggak tega ya? Bayangan saya karena dia betul-betul mencintai jemaatnya. Nah, betul banget tuh. Jadi Paulus sebenarnya juga nggak tega ninggalin jemaat. Tapi karena jemaatnya bilang, ya daripada Paulus di sini terancam, akhirnya ya melegakan hati supaya Paulus bisa pergi. Nah, singkat cerita, Paulus itu pengen tahu kabarnya jemaat seperti apa sih? Karena itu mereka bersurat.
ternyata Paulus itu ketika menerima surat, Paulus itu sangat berbahagia. Aneh ya? Kok bisa toh? Iya. Betul nggak Tante? Iya. Kok ini lagi menderita, Tapi kok bahagia? berbahagia. Aneh ya? Coba di ayat berapa? Hah? Ada menunggu bahagia. Ayat 9. Ayat 9, Sembilan. betul. Tante Betul Esther ya? boleh bacain nggak ayat 9? Iya, ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Nah, sukacita, syukur sampai kehabisan kata-kata ya untuk bersyukur pada Tuhan. Padahal menunggu tadi nggak enak toh ya. Apalagi menunggunya sambil rindu-rindu toh. Wah, ini nggak enak. Tadi Paulus bisa bersukacita. Karena apa? Karena masa menunggu mereka diisi dengan persahabatan. Dengan kasih terhadap sesama. Itu yang membuat menunggu tidak lagi membosankan. Bayangkan kalau kita menunggu sendiri sama menunggu rame-rame enakan mana? Tante enakan mana? Rame-rame. Rame-rame. Nek nunggunya rame-rame kita seneng ya. Bisa ngobrol-ngobrol, Iya. bisa nyanyi-nyanyi bareng. Menunggu di dalam semangat kebersamaan itu jauh lebih menyenangkan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dan jemaat di Tesalonika. Jemaat itu sangat memperhatikan Paulus. Paulus juga nggak mikirin dirinya sendiri, walaupun lagi susah ya, tetap mikirin jemaat. Nah karena itu mereka bisa menunggu dengan sukacita. Menurut Tante Esther nih sekarang, bisa nggak kita di zaman sekarang menunggu dengan semangat persahabatan yang sama? Pasti menunggu dengan keadaan seperti itu tuh sangat tidak menyenangkan ya. Paulus tidak tenang, jemaat juga tidak senang. Tapi kalau kita baca teks hari ini, tampaknya Paulus tetap bersukacita. Bahkan di ayat 9, Paulus sampai kehabisan kata-kata untuk bersyukur kepada Tuhan. Kok bisa ya? Lah ya itu karena ada semangat persahabatan tadi Tante. Nah kira-kira semangat persahabatan itu kalau mau kita wujudkan di zaman sekarang itu seperti apa ya? Khususnya untuk lansia ya. Ya untuk lansia. Kalau untuk lansia ya kita saling memperhatikan, kita saling menelpon, saling apa ya, mengunjungi. Kalau bila suasana mendukung, karena kalau sekarang COVID ya nggak boleh mengunjungi ya benar ya. Ya paling tidak kita menelpon, kita mendoakan gitu. Nah betul menelpon, mendoakan. Saya membayangkan semua lansia itu pasti punya masalah ya. Iya. Tante punya masalah enggak? Punya dong. Punya. Opung punya masalah enggak? Punya. Oma opa punya masalah enggak? Oh lansia ya pasti masalahnya ada. Engkong punya masalah enggak Kong? Punya masalah? Punya masalah enggak? Punya Engkong. Punya. Kita semua punya masalah. Tapi kalau kita hanya mikirin masalah kita sendiri, itu tuh rasanya makin hari itu makin capek. Iya enggak? Makin gak ada tenaganya. Coba sekali-kali kita jangan pikirin masalah kita sendiri. Kita pikirin apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kalau kita semua nanggung masalah ini sama-sama, itu pasti jauh lebih menyenangkan. Ya toh? Saling mendoakan, lalu saling mengunjungi, tanya kabar. Ya kalau ngunjungi cuma ngobrol-ngobrol sebentar itu walaupun sebentar tapi rasanya seneng ya. Nah itu bisa kita lakukan supaya waktu menunggu kita nggak bosen, bermanfaat. Iya. Nah aku ingat satu lagu sekolah minggu. Dulu diajar sama guru sekolah minggu aku waktu di Jakarta. Lagunya gini, deng 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 deng
dang. Rukun cinta ya. Oh, rukun cinta, betul. Rukun cinta satu sama lain. Yuk, kita nyanyi lagu itu sama-sama ya. Semangat ya. Kita mau menyatakan kita nih mau saling mengasihi. Lansia nggak boleh loyo, harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Ya, Kong. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. tunjukkan, Saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mantap. Jadi semangat kita ya. Komitmen kita untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan. Yuk, kita lanjut. Boleh duduk lagi. Yuk, lansia. Biar enggak capek toh. Iya, Enggak iya, pegel iya, boyo. iya. Yuk, kita lanjut. Selain dengan saling memperhatikan, membangun persahabatan dengan yang lain, ada satu hal lagi yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika di dalam menunggu. Nah, apakah itu? Kita lihat sama-sama, ada di ayat yang ke-13. Ayat 13 itu saya bacain ya untuk kita semua. Paulus mengatakan, kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Jadi kita itu sambil menunggu diminta untuk hidup kudus. Nah, hidup kudus tuh kayak apa sih? Apakah kita perlu pergi ke gunung, terus berdoa semalam suntuk, itu hidup kudus? Bukan ya, bukan itu. Hidup kudus itu artinya menjaga pikiran, menjaga hati, supaya terus terarah pada Tuhan. Tidak dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai oleh kepahitan. Nah, itu contohnya hidup kudus. Nah, Opung coba. Opung yang sudah punya banyak pengalaman. Contoh hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari kayak apa, Pung? Ya, kita itu kan hidup mulai dari bertetangga, paling dekat. Nah, pasti kita berinteraksi dengan mereka yang paling dekat dulu itu. Atau di rumah juga lah. Di rumah bertetangga itu yang paling dekat. Nah, ketika barangkali terjadi satu perbedaan pendapat atau ya mungkin ada perselisihan. Nah, bagaimana kita kalau bahasa yang mungkin populer mengendalikan ya pikiran kita, hati kita, lalu bicara kita, omongan kita untuk supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain, bahkan itu akan bisa mendatangkan kepahitan bagi dirinya, mungkin juga bagi kita. Jadi kita menjaganya supaya kita ya bisa tetap di dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah keluarga juga. Dan tentu apa yang saya katakan ini bukan sesuatu yang pura-pura, tetapi memang betul-betul kita mengendalikan
supaya tetap ada hubungan yang baik. Dan menurut saya juga ya tidak mudah karena memang berproses, dan betul-betul supaya kita bisa tidak terperangkap oleh barangkali ada pancingan-pancingan kalimat atau kata-kata yang enggak baik. Nah, kita enggak sampai ikut terjerumus dengan mengatakan bahkan berbuat yang membuat hidup kita menjadi tidak kudus, gitu kira-kira. Nah, betul banget nih apa yang Opung sampaikan tadi. Kalau kita pikir-pikir ya, jemaat Tesalonika itu kan hidup bersekutu di tengah situasi yang nggak gampang. Mereka sendiri sebenarnya lagi belajar tentang firman Tuhan. Masih belajar lah, masih muda, belum paham-paham bener. Dalam situasi seperti itu, orang-orang nggak suka sama mereka, benci sama mereka, menyerang kehidupan persekutuan mereka. Nah, Paulus mengingatkan mereka, kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, banyak orang yang benci. Jangan sampai hatimu juga ikutan jadi benci. Kalau orang boleh benci sama kamu, ya itu urusan mereka. Tapi kamu harus bisa mengendalikan diri, tetap hidup kudus. Makanya Paulus bilang, kuatkan hatimu. Supaya kamu tidak bercacat, tidak bercela, tidak menjadi sama seperti orang-orang lain, tidak menjadi sama seperti dunia. Nah, ini yang sulit. Kalau dunia tercemar, kita mempertahankan hidup kudus tuh tidak gampang, ya toh? Seringkali kalau orang marah sama kita responsnya apa, Pung? Kalau orang marah mungkin juga mengatakan kata-kata yang kasar, secara umum itu bisa terjadi, kita balas marah, bahkan mungkin bisa dendam. Nah, kalau sudah sampai dendam, itu nanti akibatnya jauh lebih berat lagi, bisa menjadi kriminalitas juga itu. Wah. Membunuh orang. Itu memang sangat berbahaya kalau itu terjadi, walaupun sebenarnya bagi kita yang beriman, ya pembalasan itu kan bukan hak kita, itu yang saya mengerti. Ya, betul. Seringkali kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, itu nggak sadar, rasanya pengen berbuat jahat juga terhadap mereka. Gitu ya. Iya, iya. Tapi kita disuruh sama Tuhan untuk jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai menjadi sama seperti dunia. Misalnya nih, kalau kita di rumah, wah aku sebenarnya ya pengen, kalau tadi kan katanya membangun persahabatan ya, aku pengen membangun persahabatan dengan anak cucuku di rumah. Ya pengen main bareng, pengen ngobrol bareng. Tapi Mbak Kesya, kalau membangun persahabatan di rumah itu susah. Wes tak ajai main anaknya, tak ajai main cucunya. Terus mereka bilang apa? Wah, Mbah ketinggalan zaman. Gamenya wes nggak itu Mbah, udah nggak main ludo sama main ular tangga. Sekarang mainnya tuh main HP. Wah kita rasanya kalau digituin, ini anak udah diajak main, kok malah bentak-bentak gitu ya, kesel ya. Nah, firman Tuhan mengatakan hidup kudus, jaga hati, jaga pikiran. Mungkin orang-orang yang menyakiti kita itu sebenarnya mereka juga lagi punya masalah. Bisa jadi toh, mereka sendiri lagi stres. Kalau kita balas dengan kata-kata yang balik melukai mereka, ya nggak selesai masalahnya. Tapi kalau kita balas kata-kata yang menyakiti itu misalnya dengan kata-kata yang baik, kita dengerin mereka, kita peluk mereka, wah itu rasanya tadi mungkin orang marah, sekarang dipeluk, disayang, jadi marah enggak? Ya enggak jadi marah ya toh? Menyenangkan toh? Enggak perlu kita marah-marah, enggak perlu kita ada perang dunia ketiga. Jadi rukun, aman, jadi menyenangkan hati yo, ayem. Nah ini yang kedua, Oma Opa, hidup kudus, jaga hati, jaga pikiran, supaya ketika Tuhan datang nanti, kita siap mengatakan aku tuh hidup, sudah benar-benar persiapan hati,
persiapan pikiran untuk Tuhan. Nah, jadi Pung, bosen nggak menunggu atau menanti Tuhan? Duh, ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari tadi, ternyata tidak membosankan. Karena tadi saya pikir buang waktu dan lain-lain. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Betul. Ya tadi diceritakan kita menjalin persahabatan, bisa saling mengunjungi ya Bu Esther, Iya, supaya bisa saling berbagi juga dan bisa tetap waspada katanya tadi, menjaga hati dan pikiran supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Kesia, itu Ya. yang saya tangkap dari tadi, sudah nggak membosankan lagi. Mantap. Oma-opa juga pasti mau ya, kita semangat, terus menanti dalam semangat sampai Tuhan datang. Kayak satu lagu Tante. Aku inget ini lagunya tuh pakai bahasa Jawa, jadi aku kurang fasih. Pokoknya iya. kata-katanya tuh ada tangio, Oh, itu iya, lagu iya. apa Tante ya? Wes awan. Oh, wis awan. Nah, yuk kita nyanyi. Wah, kalau wis Bangkit. awan, Wis saya cari awan. lagunya. Wes awan, ayo bangkit. Yang masih kuat semangat berdiri. Yang nggak kuat sambil duduk tepuk Wes tangan, awan, nggak Wes apa-apa. awan. Wes awan. Yuk. Ya. Wes awan, ayo kanca padha tangi. Digateke uripmu ana ing endi. Pratandane wis cetha, dunyane arep sirna. Mulane kanca padha tangiya. Oh tangiya, oh tangiya. Gusti Yesus meh rawuh, oh tangiya. Mula padha elinga, uripe dirayekno. Mulane kanca padha tangiya. Wes awan, ayo kanca padha tangi. Wes awan, ayo kanca padha tangi. Dikateke uripmu ana ing endi. Katandane wis cetha, dunyane arep sirna. Mulane kanca padha tangiya. Oh tangiya, oh tangiya. Gusti Yesus wis rawuh, oh tangiya. Mula padha elinga, uripe dirayekno.
saudara-saudara, setelah kita menyanyikan Wis Awan, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat dan penutup yang akan dibawakan saudara Kesia. Kami persilakan. Ya. Mari oma opa semua kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat terus awas, berjaga dan berdoa sampai pada waktunya Tuhan tiba. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami ada dalam keadaan siap. Kami siap menyambut Tuhan dan kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Kami patuh pada perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikanlah semangat di dalam hati kami. Jangan biarkan kami kalah oleh berbagai persoalan hidup. Jangan biarkan kami kalah oleh karena tubuh kami yang mungkin semakin hari menjadi semakin lemah. Jangan biarkan kami kalah oleh pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran dan hati kami. Biarlah kami boleh terus punya semangat, punya pelita yang terus menyala. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan tetangga kami, ketika mereka melihat hidup kami, mereka boleh mendapatkan semangat yang sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami teringat dengan teman-teman kami yang berjuang, bergumul dalam kondisi kesehatannya. Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan boleh memulihkan penyakit-penyakit mereka, dan kiranya setiap kondisi yang memang harus kami terima karena usia kami, boleh kami terima dengan lapang dada. Dan Tuhan tolong kami juga untuk terus menjaga kesehatan kami dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang hidup sendiri, yang mungkin merindukan anak, merindukan cucu, merindukan kehadiran sahabat. Tuhan berkati mereka. Kami tahu situasi pandemi ini tidak mudah bagi kami semua. Kami merasa sangat terbatas, kami merasa tidak nyaman, kami merindukan banyak hal. Kiranya di dalam kelemahan kami Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita. Mampukan kami Tuhan untuk melihat apa yang bisa kami lakukan untuk teman-teman kami di luar sana. Berikan semangat bagi kami untuk tetap saling menyapa dengan cara-cara yang kami tahu dan yang masih bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai hidup kami dan memberkati setiap perjuangan kami. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bu Esther, kita akan menutup persekutuan ini dengan sebuah pujian dari mana ya kita? Dari NKB 49. Kita Tuhan nyanyi. yang pegang. Kita Bait berapa nyanyikan. yang akan kita nyanyikan? Kita nyanyikan bait 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Ya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Hanya
meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dibimbingnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.